Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, orang yang memiliki keahlian dalam seni bela diri dan menggunakan keahliannya tersebut untuk membela kebenaran, membela orang lemah dan tertindas, atau menegakkan keadilan dengan menantang sebuah kekuatan penindas. Hal tersebut sering disebut sebagai pendekar. Julukan ini lazim disematkan kepada tokoh protagonis dalam cerita-cerita rakyat Nusantara yang mengusung tema kepahlawanan. Nama Ja'far Shadiq atau yang dikenal Sunan Kudus itu terkenal sebagai salah satu pendekar sekaligus Panglima Wali Songo, sehingga tak heran Sunan Gunung Jati memberikan rompi Untokusumo, sebuah pusaka milik pribadinya. Benarkah rompi Untokusumo pemberian dari Sunan Gunung Jati bisa membasmi segala bentuk musuh? Lantas, apa salah satu karomah yang dimiliki Sunan Kudus sehingga dijuluki Panglima dari para wali? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Jangan lupa like and subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga muslim Nusantara, khususnya di tanah Jawa, di samping Sunan Gunung Jati. Itu karena banyak cerita mengenai karomah, kesaktian dan keistimewaan dari Sunan Kudus. Salah satunya adalah menjadi panglima atau senopati kerajaan Demak Bintoro. Sebagai senopati kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kepewawiannya di medan perang. Ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak, Ja'far Shadiq, menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Benarkah rompi pemberian dari Sunan Gunung Jati bisa membasmi segala bentuk musuh? Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi bandong semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Bandong itu dibawanya berkeliling area perang. Dari bandong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tanggung langgang. Karomah yang dimiliki Sunan Kudus sehingga dijuluki Panglima para wali. 1. Tawon yang menewaskan prajurit Majapahit. Ia juga mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon tersebut. Setelah itu, Sunan Kudus juga diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Panging di kaki Gunung Merapi. Misi Sunan Kudus saat itu adalah meminta Raja Panging mengakui kekuasaan Demak dan meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus pun berhasil menaklukkan Panging. Selanjutnya Sultan Trenggana meminta Sunan Kudus untuk memimpin pasukan untuk mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur sehingga mencapai Madura dan arah barat hingga ke Cirebon. Yang pada akhirnya Raden Sunan Kudus meninggalkan itu semua dan meninggalkan Demak karena ingin membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Ia pergi menuju ke kota Kudus dan menetap di Kudus sampai beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.